Bismillahirrahmanirrahim. Anarad dawahir bi anwari asarih wa anaras sarair bi anwari awsafih li ajli dzalik afalat nurud dawahir walam ta'ful anwarul qulub wasyarair. Jadi Allah menerangi, Allah menampakkan, Allah ya menerangi dohir bagian lahiriah dengan cahaya-cahaya efek labete keberadaan Allah. Dan Allah menerangi batin dengan langsung sifat-sifatnya Allah. Allah menerangi lahir alam dunia dengan efek sifatnya Allah. Dari sifat qadar Allah menciptakan matahari. Dari sifat qadar Allah menciptakan rembulan, karena Allah mampu sehingga Allah menciptakan rembulan, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan lampu. Ini namanya, kalau barang lahir itu penerangnya adalah masih pusaran atau aliran dari sifatnya Allah. Tapi kalau batin itu penerangnya langsung sifatnya Allah. Allah itu tidak kelihatan mata tapi dirasakan oleh jiwa. Allah tidak dilihat mata tapi dirasakan jiwa. Kebesarannya, pertolongannya, anugerahnya, semuanya bisa dirasakan. Sehingga dikatakan di sini krono lahir ini matahari masih muncul oleh sifat Allah, tak qadar iroda. Lampu ini masih muncul dari kebesaran Allah. Kadang dari kebesaran Allah masih muncul lagi benda-benda, masih muncul lagi yang membikin. Setelah yang membuat masih muncul lagi dari apa itu namanya peramuan. Setelah peramuan muncul lagi lampu, masih listrik, lama. Paham maksudnya ya? Gini loh, lampu ini hanya lampu itu. Ini adanya penerang lampu yang menerangi mata kita sehingga kita melihat ini. Ini masih jauh prosesnya dari wujudnya Allah. Kemudian Allah memiliki sifat takdir, kodrat, kemampuan, mampu bikin apapun, mampu bikin apapun. Dari sifat kodrat Allah, akhirnya Allah membuat beling yang dibuat untuk dari si beling. Allah juga membuat manusia yang ngeramu lampu dari beling tadi, membuat aliran listrik sehingga ada ramuan dari manusia dan aliran listrik menjadi satu cetak, akhirnya menjadi lampu. Ternyata penerang lahir ini tidak langsung dari kudrohnya Allah, dari sifatnya Allah, tapi sudah dari makhluk-makhluknya Allah. Tapi kalau batin, kita merasakan kebesaran Allah, kita berzikir, berdekat dengan Allah, kita makrifat, Masya Allah, kayak merasa selalu dinaungi Allah, selalu dipantau Allah. Penerang batin melihat Allah, besar hati kita, damai. Ini langsung dari nurnya Allah. Sehingga krana mata lahir isone melihat hanya dengan lampu-lampu ini masih dibutakan makhluk, masih diciptakan makhluk. Siapa rek? Thomas Alva Edison, pencipta lampu siapa? Kayaknya saya ngerti. Siapa nih?
Ya wis insyaallah Thomas Alva Edison. Ternyata penerang lahir, penerang mata kita ini muncul dari makhluk, dari efek takdirnya Allah ke makhluk, muncul lampu. Tapi kalau batin langsung dari nurnya Allah, dari sifat anugerahnya Allah, maka kalau lahir kadang masih bisa melihat, kadang gelap. Tapi kalau batin tidak pernah gelap. Allah, 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 Allah. Banyak orang yang meripati lahir tidak melihat, tapi hatinya damai, tenang. Siapa itu? Vokalis RJ, Ustadz siapa? Vokalis RJ yang buta itu? Ustadz Imam, buta, tapi seneng tak guyu tak orang buta. Saya pernah pengajian di Janti, panti tunanetra, tempat penampungan orang-orang buta. Jadi yang saya itu sekitar 200-300 orang itu buta. Tapi tertawa dok, tersenyum, guyon dok, kok seneng. Padahal mata lainnya, kenapa? Hatinya tersinari dengan anugerah Allah. Ternyata tidak susah. Kadang yang motone melek malah susah. Koncone pedahan motor, pengen, aku pengen pedahan motor. Koncone numpak trail, nyari kok, wah pengen. Kadang malah menyusahkan. Tapi terangi batinmu biar tidak susah. Kancane lek sing gede tuku mobil, waduh, karena melipatnya. Jadi kalau peninggal lahir itu bisa melihat dengan lantaran makhluk, masih jauh daripada anunya Allah. Kalau batin langsung dari nurnya Allah, anugerah Allah, sehingga gampang. Pak Umam yang gemuk itu, Pak Irul Umam tahu ya, itu pernah ngantarkan murid-murid tunanetra ziarah wali 5. Jadi satu bis besar itu buta semua. Masya Allah. Guyu sak bis. Padahal tidak ada loh wali. Buta semua. Jadi kalau turun bis, masuk bis itu sepur-sepuran itu. Bayangkan. Pegang-pegangan punggung. Sing ngarep dhewe sing melek. Ajak sing merem, oleh sing ngarep dhewe merem bisa tambah belara. Sing ngarep yang depan sendiri yang melek. 1, 2, 3, sudah semua, sudah. Naik dinggiri gimana sampean? Tinggi kayak gitu gini. Senang. Sampai tukang ngemis dinggiri itu gak mentolo mau minta-minta. Aduh, ojo dijaluk rek mesane rek, ojo dijaluk rek mesane rek. Nemenan iki mbek awak dhewe. Tapi senang. Karena hatinya terterangi dengan nur Gusti Allah. Makanya jangan mudah diandalkan pandangan dohir saja. Gelap, sumpah, susah. Tapi kalau batin yang terang, insya Allah senang. Walaupun mata tidak melihat. Merem ing dalem melek, melek ing dalem merem. Walaupun merem, lahire atine melek. Allah semedi ndak kerasa. Sunan Kalijaga semedi, samadi menyamakan dengan Allah. Merem nang gunung, merem nang guwa, tapi melek atine. Ada cerita rakyat, ada orang menikah tapi ternyata anaknya seekor ular. Akhirnya aduh, ngali-oli golek ana bapakmu. Bapake semedi. Dikai tanda ular tadi dengan kelinting. Jenenge baru kelinting iku. Akhirnya golek bapake semedi, golekne apa? Isyarat anake gimana supaya jadi manusia. Akhirnya anake
diisarai suruh semedi, ular manusia tadi, untuk melingkari Gunung Wilis. Menang. Ternyata sampai ditumbuhi hutan. Ular tadi, ularnya manusia, lahirnya saja yang ular tapi batinnya manusia, otaknya manusia. Sama dia. Nyuwun petunjuk nang Allah, nyuwun hidayah Allah, nyuwun pertolongan Allah. Lho, uloe iso sakti kok. Sing penting kuat semedi meneng. Sampai nang pondok itu padha karo baru kelinting itu Topo Broto, ngalahne nafsu, pengen metu-metu dikalahne, ngaji Topo Broto sama diwiritan, zikir, mutolaah, baca Quran. Itu kayak baru kelinting. Sampeyan biyen kan dari sana-sana itu ya gak jelas semua tuh. Ada yang nyolongan, ada yang gak tahu sholat, ada yang wani nang wong tuwa, ada sing dolan tok semedi nang pondok. Semedi nang pondok. Ya berat. Amen. Aja kalah karo baru kelinting, uloe gelem mondok meneng tok. Kuat. Gak nang ndi-ndi. Kalau kepengin jadi manusia yang perkasa. Temenan akhirnya. Ada satu desa kepengin selamatan, kepala desanya merintahnya nang rakyat ini. Cari hewan di hutan, tidak ditemukan. Gak ada hewan. Sampai hampir maghrib tidak ada. Kekesalan akhirnya, tidak ada. Ternyata satu orang mecok, mungkin ya sekarang rotok kesel, sangkano kayu besar opo dipecokne. Tras. Lah kok berdarah loh. Diseseti loh daging. Wah, ini yang kita cari, hewan ndak nemu-nemu daging. Akhirnya diseseti. Seneng dipangan. Mari ngono enek arek langsung dadi menungso. Arek 6 cilik. Sak parhane ileke. Lunglai. Pergi ke desa, badannya luka semua. Perjelmaan dari baru clean, tapi sakti mandraguna, sakti. Pak minta makan, Pak, saya lapar, saya luka semua. Tambah dina ini ambek wong sing mangan-mangan. Oh, akhirnya wis dincepi soto. Yes, orang di sini sombong semua. Sudah makan daging saya, minta makan sedikit saja tidak boleh. Das, ayo jawara-jawara. Pendekar-pendekar orang sakti-sakti di sini yang bisa jabut ini, tidak enak yang bisa, tidak enak yang bisa, tidak enak yang bisa. Jadi jabut dia biar ada cilik orang sing sakti, beral tenggelam saat desa, jadi danau. Maksudnya apa? Golei padange ati, aja seneng madangi mata, aja seneng ndelok gebyare mata. Akhirnya khawatir peteng hati. Mondok itu golek padangnya hati. Golek isaroh, golek wangsit, golek barokah, cari kedamaian. Guru saya Mbah Munoto itu di Blitar, hidupnya di hutan. Kalau mau ke rumah itu tidak masuk sendiri. Berkawan dengan ayam-ayam, manuk, burung itu. Kok gak wedi Mbah nglet-nglet. Nang alas lah dhewe, Tegalan. Kok mboten takut Mbah? Medi kok dideni. Dideni apane? Medi itu makhluk lebih rendah dari kita. Hantu itu makhluk yang lebih rendah dari manusia. Jangan kau rendahkan dirimu manusia dengan takut pada hantu. Ya, manusia itu makhluk termulia, tertinggi derajatnya. Hantu itu di bawah manusia jauh. Jangan kau jatuhkan dirimu sendiri dengan takut pada makhluk rendah, dengan hantu. Ya, aku muliaan be aku kok. Ngono lho. Paham ya? Sing wedian ya, Bu. Aja wedian. Sampeyan makhluk mulya mbok jatuhni sendiri dengan takut mbek makhluk sing
kalah mulya mbek awakmu. Ya jangan, santai saja. Ate lapo-lapo santai saja. Jam 2 bengi mau ules wetenge. Wah, tunggu ngising saja. Sampeyan niku mulya wae. Wangi. Apa ya wangi? Taiku lek wangi. Ngono. Sawete saumpama kadang ndak ada apa-apa, awakmu keweden karepe dhewe. Duh. Ternaku kene. Kudu ngoyo gak wani. Ngoyo ning celowokan ngono malahan. Ngoyo celowokan apa iku? Dalane banyu kon dhuwur. Oh, gak oleh. Ngoyo ning jeding. Waduh. Wedi aku. Mungkin apa-apa kaya enek wong guyu. Ndak ada apa-apa kaya enek wong ngawe-ngawe. Ndak ada, itu kan perasaanmu sendiri. Aja mana ndak ada apa-apa, ada guyu ha 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 ha. Guyu ganti ha 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 ha. Mau apa kamu? Ya, kamu lebih mulia kok. Jangan kau jatuhkan. Takut saja ketok jedoi ndak boleh. Ketok jedoi lho, takutnya ndak boleh. Lah apa gele tak uyuhi kapok kon ngono. Melayu ketine. Awakmu gak enek apa-apa. Melayu kedandapan sampai gembong gak enek. Ini perasaannya dihilangkan dari Mbah Munoto. Ngoten terangi batin ya Allah. Kalau batin yang terang cerah, walaupun meripat lahir tidak melihat, akan luas dan aman. Pun sehingga tidak pernah sirna cahaya hati dan cahaya jiwa, tapi cahaya dohir kadang sirna. Ini nanti kalau diceklek, ini ceklek gelap, gelap ya. Malam ceklek ini mata ini gelap. Tapi kalau hati tetap tambah gelap lahir, tambah padang batin, tambah gelap lahir, tambah padang batin. Kadang wis ape wiritan malah diceklek nih, kadang ape wiritan malah merem. Orang Buddha itu harus merem, tambah digelapi lahir. Jadi kalau batin tidak pernah gelap, motone melek, atine padang, motone merem, atine padang, lampunya hidup, hati padang, lampunya mati, hati tetap padang. Kalau sudah padang hatinya, semuanya akan enjoy. Tapi kalau peteng hatinya, walaupun meripati melek, susah dong. Teman saya itu meripati melek, kaya raya, ganteng, tapi hati ini petang. Lek ngamuk apa? Kepalanya dijaduk-jaduk nih. Teas. Hatinya petang, padahal sugih. Masya Allah. Kadang lek ngamuk, bojone ditempeling. Pawang sampai ngecap tangan. Piye iki? Wong mripate melek, duwe mobil, tapi lek atine peteng sumpek to. Mangkane dikir nggih, dikir tombo ati iku limo sakwernane itu. Dipadangi dengan dikir nang Gusti Allah. Kersane atine padang, enjoy. Mulai saiki dikir dhewe-dhewe. Ya Qayyum, ya Qayyum, ya Qayyum. Ping 1000 Al-Fatihah.